Yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada siang menjelang sore ini, ada pantun nih buat penyemangat. Untuk kata cakepnya boleh spam di kolom chat ya, atau boleh reaction aja. Siap? Jalan-jalan ke kota Blitar. Pulangnya bawa buah durian. Selamat bergabung para peserta webinar. Semoga acara ini penuh keberkahan. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul dalam acara Karamah atau kajian Ramadan ilmiah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Saya Umi Adibah Munawaroh akan memandu jalannya acara hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke agenda utama. Hadirin yang berbahagia, tema yang kita angkat dalam acara ini adalah strategi Jitu mendirikan koperasi keuangan pesantren dari nol hingga berjalan mandiri. Untuk itu, sebelum dimulai sesi diskusi, kita simak dengan seksama opening speech sebagai pengantar berjalannya diskusi kita yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid kepada Dr. Ahmad Fawaid MTHI. Dihaturkan. Baik, terima kasih Mbak Diba serta penyaji dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, Pak Lukman, Bapak Saiful Anam, juga host kita pada siang hari ini atau moderator kita Mbak Umi Adibah, dan tentu seluruh peserta webinar yang eh, saya banggakan. Beberapa undangan juga hadir bersama kami, bersama kita, yaitu pengurus pesantren dan pelaku UMKM di lingkungan pendidikan agama Islam, serta seluruh peserta ya, yang saya banggakan. Saya merasa terhormat sekali, sekaligus bersyukur dapat hadir dalam kegiatan ini yang diinisiasi oleh teman-teman Fakultas Agama Islam dengan tema strategi Jitu mendirikan koperasi keuangan pesantren dari nol hingga berjalan mandiri. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pesantren salah satu lembaga pendidikan dan dakwah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kehidupan IPM, perekonomian, dan bahkan sosial di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, mendirikan koperasi keuangan di lingkungan pesantren yaitu langkah strategi saya kira untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan tentu juga meningkatkan kesejahteraan penduduk pesantren, pengurus, kemudian juga santri dan seluruh elemen yang ada di pesantren. Namun akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa aspek legalitas yang harus kita penuhi agar pesantren ya, baik itu memiliki, mau nanti dikoreksi oleh pemateri ya, baik itu memiliki usaha atau tidak, tapi pesantren sekarang sudah harus memiliki nomor induk berusaha yang identitasnya itu diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission atau OSS, sehingga nanti menjadi dasar legalitas dalam menjalankan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya. Oleh karena itu, saya kira kegiatan hari ini penting bagi teman-teman pengurus pesantren, penduduk pesantren, dan seluruh
masyarakat pesantren dan tentu juga pada pelaku bisnis secara umum untuk menyimak bersama, melihat, mendengarkan, mencatat apa nanti yang akan disampaikan oleh pemateri. Setidaknya ada beberapa manfaat saya kira dari apa yang materi yang kita akan dapatkan nanti, bahwa legalitas kepada yayasan itu nanti akan memberikan kepercayaan atau memberikan kesahan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan itu secara aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian juga yang tidak kalah penting nanti dari seminar ini, bahwa dengan terlaksananya atau terdaftarnya beberapa lembaga keuangan atau pesantren atau UMKM dari didapatkannya NIB, itu nanti mudah-mudahan eh, di dalam acara seminar ini dipandu langsung atau dijelaskan secara teori ataupun praktek, sehingga nanti luaran dari kegiatan ini teman-teman peserta dan seluruh undangan dari beberapa pondok pesantren sudah bisa mempraktikkan atau bisa mengurus NIB-nya secara mandiri. Saya kira itu mungkin Bapak Idil, dan saya mengucapkan terima kasih kepada dua pemateri kita dan moderator kita pada siang hari ini. Tanpa mereka, tanpa kesediaan waktu yang mereka berikan, kegiatan ini tidak mungkin berlangsung pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, kurang lebihnya dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fawaid eh, untuk opening speech-nya. Baik, kita telah menyepakati bersama bahwasanya koperasi keuangan pesantren memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Namun, membangun koperasi dari nol hingga mampu berjalan secara mandiri adalah bukan hal yang mudah. Diperlukan strategi yang tepat untuk memulai dari perencanaan, manajemen keuangan, hingga keberlanjutan usaha agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Semua strategi tersebut tentu akan kita dapatkan di webinar kali ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Saiful Anam, ME, selaku Kepala Badan Usaha milik Pesantren Nurul Jadid, dan Bapak Lukman Hakim, lahir di Situbondo pada 12 Mei 1993 dan berdomisili di Probolinggo. Beliau meraih gelar S1 Ekonomi Pembangunan dan S2 Manajemen dari Universitas Jember. Dalam karirnya, beliau pernah menjadi penyuluh operasi di Kemenkap RI tahun 2017 sampai 2023 dan kini bertugas sebagai ASN di Pemkap Probolinggo. Wah, luar biasa sekali prestasi beliau ya. Khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan desa. Dengan pengalaman luas di bidang koperasi, beliau berdua akan membahas strategi mendirikan koperasi keuangan pesantren dari nol hingga mandiri. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Lukman Hakim dan Bapak Syaiful Anam. Kepada beliau, kami persilahkan. Pak Lukman dulu apa saya dulu, Mbak? Boleh, panjenengan dulu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Boleh saya share materinya, Mbak? Mau share materi siapa ini? Bisa langsung
share screen, Pak. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas gih suara saya. Halo Mbak Adiba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Haji Ahmad Fawaid. Yang saya hormati segenap jajaran dekanat akademik Fakultas Agama Islam. Tak lupa pemateri Bapak Lukman Hakim. Assalamualaikum Pak Lukman. Sehat Pak Lukman? Alhamdulillah, Waalaikumsalam Bapak Saiful Anam. Oke. Eh, Baik terkait dengan materi yang diberikan saat ini, kalau tadi disampaikan bahwa terkait dengan legalitas barangkali nanti lebih fokus saya pasrahkan ke Pak Lukman karena beliau selaku penyuluh operasi sesuai dengan CV yang sudah disampaikan. Jadi kalau kami hanya sifatnya berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan bisnis pesantren yang ada di, khususnya yang ada di Pondok Pesantren Al-Jadid barangkali begitu. Sebelum saya lanjut terkait dengan pemaparan ini, kiranya perlu saya tanyakan dari beberapa peserta yang ada, adakah perwakilan dari pesantren? Ada Pak, ada Pak. Ada nih. Ada kira-kira pesantren mana Kabupaten di Probolinggo atau gimana Pak? Di Nurul Jadid Pak. Oh, ini dulu jadi ya. Ya, ya, Ya. ya, siap. Baik. Ah, Singkat saja terkait dengan pengelolaan strategi bisnis yang apa namanya terkait dengan strategi bisnis pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan bagi pesantren. Tentu pesantren ini memiliki potensi. Pesantren itu memiliki potensi yang cukup besar terkait dengan pengembangan atau kemandirian ekonomi pesantren. Jadi yang dimaksud dengan mandiri itu adalah bahwa pesantren itu ketergantungan dengan pihak lain itu berkurang. Dalam arti bahwa bisa melakukan transaksi dan apa namanya perputaran ekonomi secara mandiri. Ada apa namanya pesantren ciri-ciri khas pesantren sendiri sesuai dengan kultur dan budaya masing-masing yang di pesantren. Secara umum bahwa kalau pesantren itu fokusnya bukan bisnis yang boleh dipahami begitu. Secara umum bahwa pesantren itu bukanlah sebuah orientasi bisnis tapi agak orientasi adalah lembaga pendidikan. Adapun kemudian di pesantren bahwa di situ ada potensi itu merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh pesantren. Nah, bagaimana kemudian mengelola kelebihan-kelebihan ini menjadi potensi ekonomi yang sehingga mengantarkan pesantren menjadi pesantren yang mandiri. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah menentukan model bisnis yang tepat, menentukan model bisnis yang dilakukan oleh pesantren. Kalau dilihat dari bisnis, bahwa pendidikan itu merupakan bisnis. Ya, lembaga pendidikan itu dikatakan sebagai lembaga bisnis, tapi orientasinya adalah orientasi non-profit. Sehingga tidak ada istilah untung dan rugi dalam lembaga pendidikan. Tapi kalau dalam bisnis ada istilah untung dan rugi karena orientasinya adalah orientasi profit.
Oleh karena itu, pesantren perlu akan dengan berbagai potensi yang dimiliki, itu perlu menentukan model bisnis yang tepat dari berbagai potensi yang ada. Apa saja potensi yang dimiliki oleh pesantren? Misalkan ada agrobisnis, pesantren punya pertanian, pesantren punya bisa mendirikan juga peternakan, juga mendirikan perikanan, misal usaha-usaha yang ada. Siapa objeknya kemudian? Tentu objek utama itu adalah internal pesantren atau masyarakat pesantren terdiri dari santri, pengurus, kemudian guru, karyawan, atau bahkan keluarga pesantren itu sendiri. Itu menjadi objek utama dari bisnis pesantren. Atau yang kedua, industri kreatif, misalkan. Industri kreatif itu ya produksi. Kalau di Nurul Jadid ini kami punya produksi di bidang apa namanya saat ini memiliki produksi seragam misalkan, sehingga untuk produksi seragam sudah bisa dilakukan di internal pesantren. Setiap tahun kami melakukan itu. Nah, ini satu potensi. Kemudian pendidikan atau jasa pendidikan. Nah, ini juga termasuk daripada potensi yang ada. Perdagangan. Nah, ini yang hari ini menjadi role bisnis dari berbagai pesantren atau menjadi produk dari beberapa pesantren dengan mendirikan minimarket. Kenapa kok minimarket yang dipilih? Berdasarkan hasil survei kami bahwa minimarket itu adalah salah satu unit usaha yang mudah untuk dikelola. Untuk membentuk jejaring itu sangat mudah. Untuk dikenal oleh masyarakat terkait dengan eksistensi kemandirian atau ekonomi pesantren itu adalah perdagangan jadi minimarket atau perdagangan ini. Sehingga untuk di Jawa Timur saja hari ini ada berbagai pesantren yang sudah mendirikan unit perdagangan atau minimarket. Kemudian yang terakhir itu adalah wakaf produktif. Nah, ini yang kalau yang agak apa namanya wakaf produktif itu yang hari ini belum dimiliki berbagai apa namanya kalau di pesantren di NJ belum ada wakaf produktif. Artinya wakaf yang kemudian dikelola oleh pesantren. Artinya secara unit bisnisnya belum ada, tapi bahwa ini sudah ada tapi belum dilembagakan itu belum. Artinya yang produktif, yang ada itu non produktif. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah membangun usaha pesantren secara umum. Secara teoritis bahwa pertama analisis kebutuhan dan potensi. Dasarnya adalah objek market. Siapa yang akan menjadi objek pasar dari pesantren, dari usaha yang akan didirikan oleh pesantren. Sebagaimana saya katakan tadi, ada misalkan ada santri. Santri ini ada berapa? 100, 200. Kalau DNJ ada 7.000 misalkan. Santri 7.000. Apa saja yang dibutuhkan oleh santri? Tentu makan, makanan yang makanan pokok misalkan, kemudian makanan ringan pun bermacam-macam, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya itu adalah eh, minuman misalkan air, apa yang bisa dibutuhkan, kira-kira berapa. Nah, itu menjadi potensi berdasarkan objek pasar. Kemudian yang kedua, menyusun rencana bisnis. Apa yang akan dilakukan ketika sudah tahu objek kebutuhan pasarnya seperti apa, misal kebutuhan pasar, objek pasarnya sudah diketahuan, nah, maka disusunlah sebuah rencana bisnis yang harus dilakukan. Membangun kemitraan. Nah, membangun kemitraan nah, ini dengan siapa? Ya dengan pihak luar. Tentu sebab baik pihak lain kemitraannya sebagai supplier kepada pesantren atau sebagai produsen dari jadi pesantren bermitra dengan pihak lain, posisi pesantren bisa jadi sebagai objek pasarnya atau sebagai marketingnya, pemasarnya, bisa jadi begitu. Nah, dari berbagai kemitraan bisnis yang perlu dipahami adalah
Nah, karena ini adalah bisnis, maka keuntungan yang harus dipahami adalah keuntungan. Keuntungan yang diperoleh ketika kita bermitra dengan pihak lain. Jangan-jangan pesantren hanya dijadikan sebagai objek pasar saja, tanpa ada keuntungan yang diperoleh oleh pesantren. Dalam hal ini adalah pengelola bisnis pesantren misalkan. Nah, itu perlu dihati-hati begitu. Karena khawatir justru pasar kita di dalam pesantren akan diambil oleh pihak lain atau mitra kita tanpa melalui pengelola bisnis yang ada di pesantren. Yang keempat itu optimalisasi digital marketing. Nah, dalam perkembangannya kemudian saat ini sudah mengarah kepada digitalisasi marketing. Sehingga menuntut pesantren mempunyai beberapa strategi terkait dengan digital. Apa yang misalkan pendidikan apa namanya, kalau ada website pesantren atau ya website pesantren yang itu salah satu isinya adalah terkait dengan informasi kaitan dengan bisnis-bisnis ya, capaian atau bisnis yang dilakukan oleh pesantren. Ini merupakan apa namanya digital marketing. Manajemen dan evaluasi usaha. Kalau ada legalitas, berarti ada pengurus. Eh, Contohnya misalkan koperasi, kalau ada pengurus. Nah, pengurus belum tidak bertindak apa namanya, bisa bertindak sebagai pengelola, bisa tidak, misalkan. Jadi kalau pengurus menugaskan kepada pengelola atau yang dalam hal ini disebut misal istilahnya manajer atau apalah istilahnya, itu kemudian maka pengurus berfungsi sebagai pengawas. Karena jadi manajemen, leveling manajemennya seorang manajer kemudian melaporkan kepada pengurus. Ketika siapa manajernya itu adalah manajer pengelola usaha tersebut, pengelola dari sebuah koperasi misalkan begitu. Nah tentu karena sudah bentuknya adalah manajemen, bukan usaha perorangan, tapi usaha pesantren atau usaha bersama yang berbadan hukum, maka harus dilakukan evaluasi secara berkala. Dan khususnya dua hal. Kalau yang kami pahami itu ada dua hal. Satu terkait dengan marketingnya, kemudian yang kedua terkait dengan keuangannya. Sehingga perkembangan usaha pesantren itu dapat diukur secara baik. Kemudian langkah berikutnya, karena usaha pesantren itu bukan dimiliki oleh perorangan, tapi dimiliki oleh sebuah kelembagaan, maka perlu adanya pengelolaan keuangan yang profesional. Seperti apa? Transparansi dan akuntabilitas. Transparan, terbuka. Uang diterima dari mana, dikeluarkan untuk apa, dibuktikan dengan apa, itu harus dilakukan. Nah, tentu berbeda ketika kita berbicara dengan pola keuangan antara ada istilah, kalau di kami itu ada istilah pencatatan dan bukuan. Kalau uang pencatatan, ya uang masuk, uang keluar, saldo, itu namanya pencatatan. Seluruhnya di apa mengarah kepada kas, misalkan. Nah, itu hanya cukup di pencatatan saja selesai. Tapi kalau dalam bisnis tidak harus ada akuntabilitasnya. Selain transparan, juga akuntabilitas yang diperlukan. Artinya sesuai dengan peruntukan. Jadi kalau uangnya berkurang, tapi bisa jadi aset lainnya bertambah. Uangnya keluar, tapi beli-belikan komputer. Berarti itu termasuk dari akuntabilitas. Jadi cara pencatatannya seperti apa? Jadi kasnya berkurang, asetnya bertambah, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya ada service juga. Diversifikasi sumber pendapatan. Efisiensi dan optimalisasi ke investasi dan pengelolaan aset. Investasi dan pengelolaan aset, misalkan di yang nomor 4 ini. Dari mana? Pertama, modal dari yang akan dikelola. Dari mana? Maka kemudian, kalau terkait dengan modal, tergantung dari legalitas. Kalau koperasi, modalnya adalah anggota.
Sehingga anggota punya modal yang disebut dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Beda halnya ketika legalitas atau lembaga bisnisnya berbentuk PT atau perseroan misalkan. Maka pesantren bisa masuk sebagai pemilik saham. Yayasan bisa masuk sebagai pemilik saham. Tapi ketika yayasan masuk sebagai pemilik saham, ada batasan-batasan tertentu yang eh, disetor. Tidak boleh lebih 30% dari nilai aset yayasan. Jadi artinya kenapa? Karena yayasan itu fokus objek bisnis utamanya bukan profit, tapi kepada lembaga pendidikan non profit. Sehingga ketika melakukan pengembangan maka 30% tidak lebih dari 30% untuk dilakukan investasi sebagai pengembangan ke dunia bisnis. Itu. Kemudian berikutnya adalah digitalisasi keuangan pesantren. Nah, ini yang saat ini sedang tren. Yang saat ini dimiliki oleh pesantren, ya termasuk Nurul Jadid misalkan sejak 2020 hingga saat ini sudah digitalisasi keuangan. Ada beberapa keuntungan yang dimiliki oleh pesantren ketika digitalisasi. Yang perlu dipahami adalah sistem digitalisasi. Ada sistem digitalisasi yang sistemnya adalah open loop. Jadi istilahnya terbuka. Contohnya seperti e-tol misalkan. Elektronik tol itu di mana siapa pengelolanya. Eh, itu adalah bank terkait misalkan dan bisa dijaringkan dengan beberapa bank misalkan. Tapi kalau khusus pesantren itu ketika auto open itu kan harus berizin OJK. Makanya beberapa e-wallet yang ada di Shopee misalkan Dana atau apa namanya Shopee Pay dan segala macam itu sudah berizin. Tapi kalau untuk yang pesantren baiknya itu yang close loop. Jadi hanya digunakan di internal pesantren saja. Uangnya masuk di satu polling atau berbagai polling yang dimiliki oleh pesantren. Kemudian dibelanjakan oleh santri yang itu tidak keluar. Ketika ada transaksi di luar maka tidak bisa. Itu yang disebut dengan close. Termasuk yang saya data kalau perkembangan yang dimiliki misalkan ya kalau di Sudugiri itu ada email. Apakah email itu sudah masuk open loop atau tidak? Tapi sementara ini channelnya atau merchant yang ada itu yang ada adalah di beberapa basmalah. Artinya ketika di luar itu maka tidak bisa. Itu menandakan tanda-tanda dari bahwa e-walletnya masih closed loop gitu. Dengan apa? Kemudian digitalisasi tentu dengan aplikasi. Membuka ya pastinya membuka buku rekening sebagai apa? Sebagai polling atau rekening penampungan dari keuangan transaksi keuangan yang ada di pesantren. Kemudian yang ketiga itu menerapkan sistem pembayaran digital itu pasti. Karena merupakan bentuk daripada keuangan digital. Yang terakhir adalah pelan-pelan implementasi dan monitoring. Dalam rangka penguatan bisnis, tentu perlu penguatan SDM. Selain juga apa namanya merekrut menentukan kualifikasi SDM yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan, maka perlu dilakukan pelatihan atau upgrading misalkan arahnya ke upgrading skill yang dimiliki oleh SDM tersebut. Evaluasi berkala, kemudian kolaborasi dan penguatan jaring. Nah, apa bentuknya penguatan jejaring? Nah, hari ini misalkan kompetisi bisnis pesantren itu cukup ketat. Makanya ketika pesantren kemudian mengambil bentuk bisnisnya adalah koperasi, legalitasnya koperasi itu cukup tepat.
karena bisnis apa namanya bentuk dari bisnis koperasi itu adalah bentuk bersama-sama. Jadi kalau rugi rugi bersama, kalau untung untung bersama. Artinya sejahtera bersama begitu kira-kira untuk koperasi. Dalam rangka bahwa ini mempercepat perkembangan dari sebuah bisnis. Jadi ketika berjalan sendiri-sendiri, nah ini agak susah. Karena apa? Karena kompetisi kita, kompetisi bisnis hari ini itu sudah di selain apa? Tidak hanya di offline, online pun juga cukup ketat. Makanya kemudian memilih koperasi sebagai salah satu legalitas atau model bisnis itu hemat kami adalah merupakan model bisnis yang cukup tepat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, yang pada intinya bahwa em, pengelolaan yang baik dalam mengelola bisnis pesantren, transparansi efisiensi itu akan mengantarkan kepada pengembangan usaha pesantren sehingga dampaknya adalah yang akan diterima kemandirian ekonomi pesantren. Karena itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syaiful Anam sudah memberikan materi yang begitu informatif kepada kita dan kepada hadirin semua. Dan setelah ini kita akan mendengarkan informasi apa pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita. Oke, jadi kepada para audiens semua, mohon jangan ditutup dulu ya untuk catatannya, karena setelah ini kita akan mendengarkan pematerian dari pemateri kedua. Baik, kepadanya kami persilahkan. Siap. Terima kasih. Izin saya share screen ya. Oke, mungkin Pak Anam bisa dimatikan dulu screen-nya itu. Eh, Moderator mohon izin share screen saya jelas ya sama suara saya. Oke, sangat jelas, Bapak. Sudah ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sama Bapak Dekan Dr. Ahmad Fawaid MTHI. Kemudian narasumber pertama tadi Bapak Saiful Anam yang mana sudah cukup saya lama kenal gitu. Sudah semenjak tahun 2020 kalau saya tidak salah waktu itu pernah menangani di koperasi di Nurul Jadid begitu. Dan kemudian dosen-dosen dari Fakultas Agama Islam yang lainnya. Dan tak lupa juga kepada moderator. Tanpa adanya moderator, saya kira berjalannya webinar kali ini tidak akan berjalan dengan lancar begitu ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini ya. Artinya siang hari ini nih jam-jam rawan, apalagi di kita dalam kondisi dalam berpuasa. Tapi memiliki nilai yang plus, artinya kita berpuasa tapi juga sama menimba ilmu gitu ya. Artinya sharing begitu dari beberapa pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan. Mungkin nanti akan saya sharing-sharing di webinar kali ini begitu. Tak lupa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dan rekan-rekan yang hadir pada webinar kali ini, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat ya, apa itu koperasi. Karena kalau kita berbicara koperasi, apalagi di era saat ini,
yang dimana era Gen Z ya, atau saya kira ini pesertanya saya lihat ini banyak yang masih muda-muda ini dari nama-namanya juga begitu ya. Atau mungkin juga dari peserta ada yang dari koperasi juga, kita sharing saja begitu ya. Karena menjelaskan sebuah koperasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitu ya. Apalagi koperasi ini kalau kita berbicara di kalangan kaula muda, di mana kaula muda ini eh, pengennya serba instan gitu ya. Jadi juga disampaikan oleh pemateri pertama bahwasannya di pondok pesantren itu notabene bukan bergerak di dalam bisnis, tapi non bisnis ya. Tapi di sini ketika kita berbicara koperasi itu ada nilai bisnisnya gitu ya, nilai lebihnya gitu. Tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama. Kita masuk kepada materi begitu. Strategi jitu mendirikan koperasi keuangan pesantren dari nol hingga berjalan mandiri. Tadi juga saya mendapatkan apa titik poin dari Bapak Dekan bahwasanya menjelaskan terkait dengan perizinan dalam koperasi gitu ya. Siap. Ini pertama kita berbicara bahwasannya eh, koperasi itu adalah sama dengan keluarga gitu ya. Maksudnya apa Pak Lukman gitu ya. Jadi begini, di dalam sebuah koperasi itu sangat erat dengan yang namanya ijab kabul gitu ya. Artinya kesepakatan antara anggota dan pengurus. Sama halnya dengan sebuah keluarga gitu ya. Di mana di dalam sebuah keluarga ada nama ikatan antara eh, suami dan istri gitu ya. Ketika suami istri ini sama-sama sepakat untuk apa namanya mengikat, artinya ijab kabul di sana sudah ada yang namanya mahar ya. Kalau di koperasi maharnya adalah simpanan pokok gitu ya. Ini apa namanya introduksi pertama gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, di koperasi juga ada maharnya teman-teman ya, atau audien. Jadi koperasi maharnya adalah simpanan pokok. Kemudian di dalam sebuah keluarga, suami wajib untuk apa? Untuk memberi nafkah kepada si istri, gitu ya. Akhirnya koperasi ini juga memiliki kewajiban yang wajib, teman-teman. Apa yang namanya simpanan wajib, gitu ya. Ini merupakan sebuah modal. Makanya ini sangat tepat sekali ya ketika kita berbicara yang namanya kemandirian koperasi, gitu ya, atau kepontren. Jadi ketika kita mendirikan sebuah koperasi, ya perlu digarisbawahi, koperasi-koperasi saat ini, mohon maaf, banyak yang sangat mengharapkan beberapa bantuan dari pemerintah, begitu ya. Karena sejalan dengan program dari Ibu Gubernur terpilih, yaitu Bu Khofifah, yang mana One Pesantren, One Product, atau yang dikenal istilah adalah OPOP, gitu ya. Tapi perlu kita ketahui, dengan tampaknya bantuan modal yang ada, yang akan diberikan oleh pemerintah, koperasi itu bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Dari mana? Yaitu tadi, mahar dan kewajiban nafkahnya setiap bulan. Apa? Simpanan pokok dan simpanan wajib. Tuh. Jadi koperasi-koperasi yang bertahan sampai saat ini, bahkan kalau teman-teman ketahui bersama, di eranya Presiden Bapak Soeharto gitu ya, dia gencar-gencarnya eh, mendirikan sebuah koperasi yang namanya adalah Koperasi Unit Desa gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat gitu ya, Koperasi Unit Desa. Contohnya yang masih bertahan di Kabupaten Probolinggo sendiri yaitu Koperasi Unit Desa di Kecamatan Krucil. Ada namanya KUD Argopuro, teman-teman. Itu badan hukumnya sudah cukup lama berdirinya. Mungkin tahun 80-an gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin mungkin wisata ke daerah Kerucil, jangan lupa mampir gitu ya di KUD Argopuro, yang mana
produknya adalah susu saprah gitu ya. Di sana perlu saya ceritakan sekilas. Ini salah satu koperasi yang masih eksis gitu ya. Nanti juga akan saya jelaskan terkait dengan Kopontren juga yang masih eksis dan yang akan berkembang gitu ya. Jadi di KUD sendiri di Koperasi Unit Desa itu merupakan koperasi yang masih eksis dari beberapa tahapan ekonomi krisis yang sudah diterpa dari tahun 98 kita ketahui bersama di sana ada yang namanya krisis moneter. Dan mungkin teman-teman bisa cek atau search di Google ya apa itu krisis moneter. Kemudian pada tahun 2008 juga terjadi krisis ekonomi yang efek dominonya sampai ke negara kita itu terjadi di Amerika sana ya. Dan yang terakhir baru-baru ini kita mengalami bersama yang namanya COVID-19. COVID-19 ini benar-benar eh, apa ya? Efeknya tuh dampaknya sangat luar biasa. Banyak sekali model-model ekonomi, usaha-usaha ekonomi itu yang sangat gulung tikar atau yang tutup gitu ya. Tapi koperasi yang berjalan dengan eh, aturan koperasi yang benar, dia bertahan. Salah satunya itu tadi ada KUD Argopuro gitu ya. Makanya kenapa saya katakan koperasi adalah sama dengan keluarga gitu. Artinya kita di dalam koperasi ini ada yang namanya kesepakatan. Kalau sudah kesepakatannya sudah tidak diikuti atau mohon maaf dimanipulasi, maka lambat laun koperasi itu akan bubar atau akan terjadi permasalahan baik internal, gitu ya. Kemudian saya singkat terkait dengan sejarah koperasi, gitu ya. Ini sejarah singkatnya. Nah, ini mungkin yang membuat dari teman-teman Gen Z ini, oh ternyata begini ya. Koperasi bukan hanya yang kita ketahui adalah mungkin apa sih koperasi? Mungkin teman-teman yang Gen Z atau yang kaum milenial ini mengenalnya simpan pinjam, Pak, gitu ya. Apa sih koperasi? Koperasi itu pinjol, Pak, gitu ya. Karena yang marak sekali terjadi begitu. Jadi teman-teman, koperasi ini sudah ada atau sudah diterapkan di era zamannya periode baginda Nabi Muhammad SAW. Kok sejauh itu, Pak? Benar. Karena faktanya adalah dulu di era zamannya Nabi ada yang namanya Baitul Mal, gitu ya. Baitul Mal ini eh, fungsinya adalah kurang lebih sama dengan koperasi, menghimpun, menghimpun apa? Menghimpun apa namanya hasil bumi dulu mungkin ya, menghimpun dari kekayaan-kekayaan kaum saudara-saudagar. Ya dulu kan mayoritas kalau tidak mengembala dan berdagang ya, dia dikumpulkan di dalam Baitul Mal dan disalurkan kembali kepada yang membutuhkan gitu. Kemudian kita berangkat di abad 18. Kenapa di abad 18? Ini terjadinya revolusi industri, teman-teman. Apa itu Pak revolusi industri? Di mana terjadi sangat perubahan yang signifikan di dalam sebuah perusahaan yang dunia memakai tenaga manusia, memakai tenaga mesin. Ya. Jadi era teknologi ini sudah terjadi pada abad 18 ya, sudah lama terjadi. Jadi globalisasi yang terjadi saat ini itu sudah berjalan sudah cukup lama, teman-teman. Ini adalah pembaharuan-pembaharuan yang terjadi saat ini, gitu ya. Jadi pada saat abad 18 awal di revolusi industri itu terjadi sebuah ketidaksetaraan antara kaum menengah dan mohon maaf kaum kaum bawah dan kaum yang atas, artinya yang pemilik modal begitu ya. Jadi kaum yang paling bawah ini atau buruh 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 pabrik, buruh tani dia itu merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil gitu ya. Akhirnya dia berkumpul nih eh, dari beberapa eh, orang-orang yang berkumpul yang mengalami penindasan, artinya ketidakstabilan atau ketidakadilan, dia berkumpul untuk menciptakan sebuah ekonomi baru yang namanya ekonomi kerakyatan atau ekonomi koperasi. Ya, karena dengan adanya koperasi ini, maka akan bisa melawan tadi atau membuat peradaban baru, teman-teman, koperasi ini ya, gitu.
Sehingga lanjut pada saat eh, sebelum kemerdekaan. Ya, ini awal mula koperasi masuk di Indonesia, teman-teman. Kalau teman-teman membaca sejarah koperasi, banyak di literatur, baik itu di jurnal ataupun di apa namanya di Google dan lain sebagainya, bahwasannya koperasi awal masuk itu adalah sebelum kemerdekaan, di mana ada yang membawa yang namanya Raden Arya Wiratmaja. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya BRI gitu ya. BRI tahu ya teman-teman mungkin ya. BRI itu adalah Bank Rakyat Indonesia. Awal mulanya adalah koperasi. Kalau ada yang tahu di Kabupaten Purwokerto ya, jalan-jalan ke sana, ketika nanti ada menemukan namanya monumen Bank BRI, yaitu adalah koperasi pertama, yaitu dibawa oleh Raden Arya Wiratmaja. Kemudian koperasi di sana sangat diterima. Kenapa? Karena kita ketahui pada sebelum kemerdekaan sangat tertindas, kita dijajah gitu ya. Jadi semua berkumpul membangun sebuah apa namanya model ekonomi baru, yaitu koperasi gitu. Kemudian lanjut ke pasca kemerdekaan. Di pasca kemerdekaan itu saya katakan Bapak Soekarno sangat apa namanya Pak Insinyur Soekarno ini presiden pertama, dia sangat sangat konsen sekali kepada koperasi. Sampai akhirnya di dalam sebuah di dalam sebuah peradaban ada yang namanya itu organisasi Budi Utomo, dia juga berlandaskan koperasi ya teman-teman gitu ya. Dan sampai saat ini gitu yang namanya koperasi itu masih dibutuhkan atau masih berjalan eh, dengan baik gitu ya. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, kok ini ada koperasi yang sudah kolab ini? Itu saya katakan tadi, aturan ijab kabulnya sudah salah, gitu ya. Jadi kalau ijab kabulnya dijalankan dengan baik, maharnya diberikan, kemudian kewajiban-kewajibannya itu dilaksanakan, saya kira koperasi akan tetap berjalan dengan baik dan lancar, gitu ya. Kemudian ini terkait dengan pengertian koperasi. Nah, koperasi itu sudah sangat detail sekali ya. Artinya regulasinya sudah sangat jelas. Undang-undang pertama yang ada di dalam koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Gitu ya. Jadi katakan bahwasannya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang dan seorangan. Itu atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Nah, itu tadi. Perlu digarisbawahi adalah ekonomi rakyat di sini. Ekonomi rakyat apa? Tadi saya jelaskan. Ada beberapa sejarah mengatakan bahwasannya eh, dari kaum buruh yang tertindas, kaum buruh pabrik, buruh tani, dia berkumpul untuk membangun sebuah prinsip yang baru adalah ekonomi kerakyatan, yaitu yang dimana semua berdasarkan atas asas kekeluargaan, gitu ya. Nah, ini dari beberapa regulasi-regulasi perkoperasian yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97, kemudian Nomor 25 92, dan keputusan MK 2000 tanggal 28 Mei 2014, pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dan saat ini masih ada rancangan Undang-Undang perkoperasian masih dalam proses pembahasan di DPR gitu ya. Kemudian terkait dengan kepatuhan koperasi itu menurut dari badan hukumnya ada hukum publik dan hukum privat, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini di dalam hukum publik sudah jelas ada undang-undangnya, ada regulasinya. Ini banyak sekali ya. Ada Permenkop juga dan UKM tahun tentang usaha simpan pinjam koperasi gitu ya. Dan banyak lagi aturan-aturan koperasi yang ada gitu ya. Dan ini selanjutnya terkait hukum privat. Nah, koperasi ini teman-teman mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan khusus, SOP dan SOM, dan perjanjian antara koperasi dengan badan usaha hukum lainnya.
Jadi tidak semata-mata koperasi ini berjalan lepas itu tidak. Jadi ada anggaran dasarnya. Anggaran dasarnya apa Pak Lukman? Anggaran dasar itu bisa mencantumkan kegiatan-kegiatan koperasi dari hak-hak anggota, berapa besaran jasa yang akan diberikan gitu ya. Kemudian juga bagaimana anggota itu bisa menjadi koperasi. Jadi ketika ada sebuah koperasi, kemudian anggota ini ingin masuk ke dalam koperasi tersebut, sebenarnya tidak boleh langsung dia menjadi anggota koperasi. Ada yang namanya menjadi calon anggota, gitu ya. Itu berlaku sesuai dengan aturan yang ada 3 bulan menjadi calon anggota, baru setelah 3 bulan ditetapkan menjadi anggota koperasi, yang artinya kalau sudah ditetapkan sebagai anggota, dia itu bisa menikmati fasilitas yang ada pada koperasi tersebut. Baik itu dari simpan pinjam, baik itu konsumen, produsen, dan lain sebagainya. Nanti itu ada penjelasan terkait dengan jenis-jenis koperasi gitu ya. Ini kemudian ada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 prinsip koperasi sebagai berikut. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka gitu ya. Jadi artinya ketika kita ingin menjadi anggota koperasi tidak ada unsur paksaan gitu ya. Tapi kalau yang terjadi saat ini, mohon maaf, koperasi-koperasi yang ilegal itu kan murmur kita daftar nama KTP bisa dapat pinjaman. Nah, yang berkedok koperasi gitu ya. Itu yang juga akhir-akhir ini dibentuk cyber koperasi oleh Kementerian Koperasi dan instansi yang berwenang yang bersangkutan untuk memberantas koperasi-koperasi yang ilegal gitu ya. Kemudian berdasarkan bentuknya koperasi itu ada koperasi primer dan koperasi sekunder, teman-teman, gitu ya. Apa sih koperasi primer? Koperasi primer itu beranggotakan orang perorangan. Kalau aturan undang-undang yang lama, dia mengatakan 20 orang baru bisa mendirikan sebuah koperasi. Tapi untuk aturan yang terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada penjelasan koperasi, bahwasannya bisa mendirikan koperasi itu 9 orang. Nah, kalau koperasi sekunder adalah koperasi kumpulan dari badan hukum koperasi gitu ya. Kalau apa maksud contohnya dari koperasi sekunder? Kalau di Kepontren ini kan koperasi pondok pesantren itu ada induknya, ada perkumpulannya koperasi sendiri gitu ya. Kalau di KPRI itu ada namanya PKPRI gitu. Jadi perkumpulan dari badan-badan hukum koperasi itu sendiri namanya koperasi sekunder gitu ya. Kemudian ini jenis-jenis koperasi. Ini ada jenis koperasi konsumen, simpanan pinjam, produksi, jasa, dan pemasaran. Itu. Jadi teman-teman yang tahu mungkin apa koperasi simpan pinjam, Pak? Tidak. Jadi koperasi itu banyak sekali. Ada koperasi tani. Ini menurut Impres nomor 18 tahun 98, ini ada yang namanya koperasi pondok pesantren, Kepontren. Jadi Kepontren ini sudah lama diakui keberadaannya itu pada tahun 98 sudah ada. Ada yang namanya koperasi wanita, koperasi pedagang kaki lima, koperasi industri kerajinan, koperasi syariah, koperasi serba usaha, kemudian koperasi kelompok masyarakat kalangan tertentu, gitu ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis koperasi, teman-teman. Eh, Kemudian ini ada perangkat organisasi koperasi, saya jelaskan secara singkat saja ya. Karena ini saya melihat dari slide yang dari Bapak Saiful Anam cukup singkat sekali. Jadi di saya ini cukup banyak karena memang ketika kita berbicara sebuah koperasi ya harus dari awalnya, dari akarnya dulu. Jadi tidak semata-mata langsung ke intinya gitu ya. Ini ada perangkat organisasi koperasi, ada rapat anggota, pengurus, pengawas. Nah, itu tadi pengurus dibentuk oleh siapa? Pengurus itu dibentuk dari kesepakatan bersama oleh anggota-anggota, ditunjuk gitu ya. Baik itu juga pengawas. Perangkat-perangkat pengurus siapa saja? Ada ketua, sekretaris, bendahara gitu ya. Tuh.
Kemudian di sini ada aspek kelembagaan, jati diri koperasi, badan hukum koperasi gitu ya. Ini terkait dengan badan hukum koperasi. Ini poinnya ada legalitas. Jadi kalau di saat ini benar dikatakan oleh tadi Bapak Dekan pada saat apa namanya pembukaan ada yang namanya OSS, yaitu aplikasi milik pemerintah yang tujuannya itu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat sebuah izin, baik itu sebagai izin koperasi dan baik itu juga sebagai izin usaha atau UMKM gitu ya. Kemudian dari produk Menkop juga ada yang namanya ODS. Jadi data-data semua koperasi sudah ada di dalam web atau dalam aplikasi namanya ODS Menkop gitu ya. Artinya ketika semua aspek kelembagaan dicukupi, dilengkapi, maka koperasi tersebut sudah bisa dikatakan koperasi yang apa? Yang legal. Yang legal artinya berbadan hukum. Jadi banyak sekali koperasi-koperasi yang berkodok koperasi tidak punya badan hukum, gitu ya. Itu yang saat-saat ini nih gencar-gencarnya sama-sama untuk dilawan gitu, diperangi gitu ya. Karena dengan adanya koperasi ilegal itu menghancurkan atau mengaburkan arti dari koperasi sendiri, teman-teman, gitu ya. Bahwasanya koperasi itu kan bukan untuk menguntungkan kalangan tertentu, tapi menguntungkan semua kalangan, semua anggota, gitu ya. Jadi di koperasi itu bukan hanya kegiatan simpan pinjam saja, tapi banyak aspeknya di sana. Jadi di perangkat komunikasi tadi ada RAT, di sana di saat RAT anggota itu mendapatkan manfaat lagi, artinya sisa hasil usaha, gitu ya. Usaha apa? Usaha dari simpanan, usaha dari pinjaman, gitu. Jadi simpanan itu tadi yang saat awal saya sampaikan adalah mahar, simpanan pokok. Itu yang dibayarkan satu kali selama menjadi anggota koperasi. Dan simpanan wajib itu setiap bulan diberikan. Berapa besarannya? Ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sudah dijelaskan. Jadi koperasi itu ya ya bisa dikatakan detail sekali, bukan hanya yang ada di online sekarang, ada pinjol lain sebagainya, butuh dana, bisa klik langsung ini lain sebagainya, itu bukan koperasi. Itu yang berkedok sebagai koperasi gitu ya. Itu. Mohon maaf moderator, saya mendapatkan berapa ya durasi waktunya ya? Moderator? Takutnya saya asik menyampaikan ada Oke. durasi waktu yang diberikan oleh moderator. Oke, Pak Lukman mungkin 10 menit lagi Pak Lukman. Oke, siap siap Bapak. Mungkinlah saya singkat ya. Kita masuk ke poinnya di sini. Ada permodalan koperasi, ini pengolahan prinsip syariah dan konvensional. Ini saya dikatakan SHU gitu ya. Presentasi pembimbingan SHU di dalam ADART. Jadi ada aturannya, ada aturan mainnya. Ketika kita berbicara mengenai SHU, apa SHU? Sisa hasil usaha. Usaha apa usahanya? Simpan dan pinjam atau usaha-usaha yang lainnya gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada administrasi koperasi lengkap sekali target. Nah, ini data jumlah koperasi yang RAT di Provinsi Jawa Timur ya. Kenapa fokusnya kepada RAT? Karena aktif tidaknya koperasi itu dilihat dari RAT-nya. RAT adalah rapat akhir tahunan. Kenapa wajib RAT? Karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus pengawas kepada anggota selama operasional setahun. Jadi kalau koperasi tidak melaksanakan RAT, ini perlu dicurigai. Ada permasalahan internal pastinya sudah. Bisa dikatakan begitu. Aturan yang ada di regulasinya 2 sampai 3 kali tidak melaksanakan RAT itu bisa dikategorikan sebagai koperasi tidak aktif. Ya. Bagaimana mau aktif lagi? Ya harus melaksanakan RAT, pertanggungjawaban gitu. Itu kemudian ini yang tadi saya katakan ada yang baru dari Kemenkop sendiri, produknya ada ODS Mandiri adalah solusi digital terbaru untuk koperasi. Memberikan kemudahan dalam cetak NIK. Jadi koperasi yang legal itu ada NIK-nya, nomor induk koperasi, gitu ya.
Gimana untuk mendapatkannya? Ya harus berbadan hukum dulu. Gimana cara untuk berbadan hukum? Ya harus pertama yaitu datang kumpul dulu 9 atau 20 anggota, kemudian membuat berita acara perkumpulan pertama, bahwasannya telah terjadi perkumpulan 20 anggota ini ingin mendirikan koperasi, kemudian meminta saran dari dinas terkait, dinas koperasi di wilayah setempat. Kemudian dinas koperasi dia datang, memberikan penyuluhan, baru nanti kerjasama lagi dengan notaris untuk badan hukum koperasinya. Jadi cukup panjang terkait dengan izin koperasi itu sendiri, teman-teman, gitu ya. Ini ada volumenya. Kemudian tips. Nah, ini saya juga ingin menyampaikan tips membangun koperasi pesantren, gitu ya. Yang pertama adalah identitas, potensi, dan kebutuhan. Jadi kalau kita berbicara eh, pondok pesantren, ini kalau mohon maaf ya, kita dari sudut pandang ekonomi bisnis ini sangat-sangat luar luar biasa ya. Artinya potensi sekali nilai bisnisnya. Kalau kita ketahui bersama teman-teman, mungkin yang ada di benak kita teman-teman, kebun tren apa sih? Pasti ngomongnya Sidogiri gitu ya. Kebun tren apa sih? Mungkin Alika Malang gitu ya. Itu koperasi-koperasi yang sukses di Jawa Timur. Ada Sidogiri yang mempunyai banyak sekali produk-produknya seperti Basmala, UGT Sidogiri, dan lain sebagainya. Ya awalnya dia berangkat dari kecil juga. Yaitu tadi yang saya katakan di awal, di pembukaan. Harus ijab kabulnya harus dijalankan dengan baik dan benar. Saya kira kalau sudah itu dijalankan dengan baik dan benar, akan berjalan sukses seperti Sidogiri, teman-teman. Gitu ya. Kemudian melibatkan pihak-pihak terkait. Nah, kemudian membentuk tim pengelola dan yang kompeten. Artinya pengurus yang ditunjuk oleh anggota berdasarkan rapat itu harus pengurus yang memiliki potensi. Tidak ujuk-ujuk, mohon maaf, karena beliau senior ditunjuk, tidak ya. Harus memiliki kompeten gitu ya. Karena kalau tidak, ya bisa dikatakan koperasi tidak akan berjalan dengan lama gitu ya. Tuh. Kemudian menyusun rencana bisnis dan komprehensif, teman-teman. Jadi di dalam sebuah koperasi pondok pesantren juga ada rencana bisnisnya. Apa yang akan dilakukan targetnya gitu ya. Semisal kalau kita tadi dikatakan oleh pemateri pertama di Nurul Jadid ini kurang lebih ada sekitar 7.000 ya. Benar tadi kita bisa mencukupi sebuah kebutuhan dari santri itu bisa. Kita bisa mengambil keuntungan dari sana. Artinya ya keuntungan yang tidak semata-mata besar. Karena apa? Keuntungan koperasi ini kembali lagi pada anggotanya. Tadi itu tadi pada saat nanti RAT dia akan kembali lagi pada anggota. Jadi tidak ujuk-ujuk beda ya keuntungan di kapitalisme sama di ekonomi koperasi. Kalau kapitalisme keuntungannya siapa yang punya modal banyak dia akan yang menjadi paling untung, memiliki hak. Tapi kalau di koperasi sama, artinya keuntungan itu dikembalikan lagi kepada koperasi, dikelola lagi. Dan aturannya besarannya berapa itu ada aturannya regulasinya, gitu ya. Ada kemudian pengelolaan yang tepat, membangkitkan produk dan layanan yang berkualitas, gitu ya. 3, semangat memajukan ekonomi pesantren. Nah, ini menurut pendapat dari Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur terpilih dalam rakor pengembangan One Pesantren One Product tahun 2024 memberikan 3 kunci semangat untuk memaksimalkan program OPOP. Apa itu OPOP? One Pesantren One Product. Yang pertama adalah small business yang survive di tahun 2030 karena usaha kecil lebih fleksibel ya 80%. Small business akan globalis karena memanfaatkan sistem online dan digitalisasi, teman-teman. Gitu ya. Ada Bank Jatim dan OJK maupun sektor-sektor bisa memberikan penguatan untuk menguatkan sistem digital pada para pelaku UMKM di OPOP ini. Kemudian bisa ada produknya sertifikat halal menjadi penting dan peran lembaga sertifikat halal harus berada di garda terdepan, baik BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal maupun MUI, Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Itu mungkin penjelasan dari saya terkait dengan eh, pengetahuan singkat koperasi sehingga dari ada strategi-strateginya gitu ya. Jadi kalau ini jelaskan semua mungkin ini jadi satu SKS gitu ya Bapak dan teman-teman lainnya. Itu.
Mungkin nanti bisa lebih jelasnya kita langsung sesi tanya jawab gitu ya. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim dan kepada Bapak Syaiful Anam atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Oke, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, kita cek dulu nih semangat dari teman-teman sekalian. Mungkin bisa dikasih reaction terlebih dahulu atau bisa chat di kolom komentar. Boleh dinyalakan emot apinya. Oke, halo teman-teman, apakah masih stay di tempat? Oke, oke kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang dalam hal ini kami membatasi untuk 2 penanya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk mengangkat tangan atau raise hand dan boleh juga untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat. Sesi pertanyaan dibuka. Oke, dipersilahkan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom komentar. Saya mau tanya, Oke, boleh Bapak, dipersilahkan. eh langsung ya. Oke. Oke, terima kasih waktunya. Entah nanti ini siapa yang mau jawab, silahkan. Pertanyaan saya, eh, Pak, saya ini mau mendirikan ini apa koperasi pertanian di desa saya. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana alurnya dan juga siapa penjaminnya, karena nanti kalau koperasi itu ketika pilot itu bagaimana prosesnya. Nah, ini saya pengen tahu, Pak. Karena kalau koperasi pertanian itu kan ini apa rentan pada resiko karena ketika sudah gagal panen, nah, seperti petani itu kan tidak bisa mengembalikan modalnya. Nah, ini gimana prosesnya dan mitigasi resikonya bagaimana? Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak atau mau ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaan yang kedua? Siap, mungkin bisa langsung saya sampaikan. Oh, Bisa boleh. saya jawab, Monggo nggih, dipersilakan moderator. Bapak. Kalau boleh tahu ini dari Bapak siapa tadi ya yang nanya ya? Dari Bapak apa tadi? Ahmad Febrianto, bener ya? Ya, Iya, dari betul. Bapak Dari Ahmad, Bapak Pak. Ahmad Febrianto. Siap. Saya dari Mohon Pakuniran, Pak. Nggih, siap. Sebelumnya mohon maaf, Bapak ini dari unsur koperasi atau pesantren atau dari mahasiswa atau mahasiswi? Saya dari Asosiasi Petani Pakuniran, Pak. Oke, siap. Kenapa saya sampaikan lebih terlebih dahulu, takutnya salah menyampaikan gitu ya. Artinya kurang sopan atau bagaimana gitu. Siap. Jadi Mas Ahmad, begini, ketika kita ingin membentuk sebuah koperasi, yang tadi saya katakan, pertama harus sama-sama mempunyai visi misi gitu ya. Artinya Mas Ahmad ini kan asosiasi pertanian gitu. Apalagi sebelumnya mohon maaf ya, saya sampaikan juga beberapa informasi dari statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwasanya akan membentuk koperasi desa Merah Putih gitu ya. Jadi koperasi saat ini, mohon maaf, Presiden saat ini juga konsen dalam pembentukan koperasi kembali gitu ya. Jadi semua nantinya akan dibentuk namanya di setiap desa itu namanya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi artinya Mas Ahmad ini kalau bisa membentuk wadahnya terlebih dahulu, gitu ya.
Karena apa? Takutnya terjadi masalah-masalah yang lama, masalah-masalah yang klasik. Jadi banyak koperasi yang berdiri itu terjadi permasalahan, bubar dan sebagainya karena masalah klasik. Tidak adanya transparansi, tidak jujuran dan sebagainya gitu ya. Jadi pertama Mas Ahmad, kumpulkan dulu beberapa masyarakat yang ada di sana, mungkin ya 9 sampai 20 orang. Ya, ingat harus mempunyai visi misi yang sama. Artinya kalau tidak mempunyai visi misi yang sama akan gagal. Ini prinsip awalnya. Karena mohon maaf, ketika kita berbicara bisnis, apalagi melihat uang, itu orientasinya sudah kacau sudah. Jadi kalau punya visi misi yang sama, artinya mohon maaf ingin memajukan pertanian di daerah Pakuniran. Kalau saya boleh tahu kan Pakuniran ini daerah dataran tinggi gitu ya. Eh, Kalau nanti tidak mempunyai visi misi yang sama dari 20 sampai 9 atau 20 orang, ini akan di dalam perjalanan atau pertengahan berjalan waktu itu akan kacau gitu ya. Itu visi misi yang pertama. Kumpul teman-teman semua ini dari Pak Asosiasi para petaninya 20 orang, dia membuat rapat ya. Pertama membuat rapat. Rapat itu harus diberita acarakan ya. Hasil berita acaranya dibawa kepada Dinas Koperasi setempat untuk disampaikan bahwasannya ingin membentuk sebuah koperasi ya. Jangan dibahas terlebih dahulu masalah simpanan pokok simpanan wajibnya, jangan. Jadi fokus dulu visi misinya. Jadi nanti misalnya 20 orang ini, apa visi misi kamu mau ikut koperasi pertanian Desa Pakuniran? Oh, saya ingin swasembada pangan nanti di Desa Pakuniran. Mungkin dirapat lagi misinya apa yang kedua. Mungkin dengan kita ikut koperasi nanti pupuk bisa terkendali gitu ya atau lain sebagainya. Mungkin juga nanti misinya ketiga menjadi gagal panen kita bisa meminjam dana yang ada di koperasi gitu ya. Itu harus detail. Visinya apa, misinya apa itu diberita acarakan. Kemudian datanglah kepada dinas koperasi setempat meminta untuk penyuluhan kepada koperasi. Nanti bersurat ke datang ke dinas setempat bersurat, kemudian nanti dinas koperasi akan tindak lanjut datang ke tempat jenengan ya, diberikan penyuluhan pendirian koperasi seperti tadi yang saya sampaikan singkat ya, pendirian koperasi, dasar-dasarnya, terus anggotanya itu bagaimana lain sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau sudah sampai di sana, nanti dari hasil dari rapat itu disampaikan lagi kepada koperasi. Lanjut kepada pembahasan di notaris nanti. Di notaris itu apa? Yaitu membentuk anggaran dasarnya. Tercantum di sana berapa modal awal apa apa simpanan wajibnya berapa, simpanan pokoknya berapa, kemudian pembagian SHU itu berapa. Itu sudah ada di notaris. Draftnya sudah ada semuanya gitu. Kemudian nanti setelah itu didaftarkan menjadi koperasi yang mempunyai badan hukum. Itu daftar di OSS itu tadi yang dijelaskan oleh Bapak Dekan gitu ya. Tidak dapat di situ. Kemudian nanti ada namanya nomor induk koperasi. Itu harus diterbitkan juga. Dan pada saat nanti setelah sepakat berbentuk koperasi, lah anggota yang 20 orang ini menunjuk pengurus. Jadi pengurus itu dibentuk dari kesepakatan bersama. Mungkin Mas Ahmad sebagai ketua karena ini adalah pendahulunya atau apa namanya artinya yang ingin membentuk koperasi awal. Inisiatornya adalah Mas Ahmad. Ini ditunjuk sebagai ketua. Kemudian menunjuk sekretaris siapa, bendahara siapa, dan harus berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Jangan kocar-kacir. Ketua merangkap bendahara, ketua merangkap sekretaris, atau sekretaris merangkap ketua, itu kacau sudah. Karena kalau kita mau mendirikan koperasi saat ini ya, apalagi dengan dibenturkan berbagai macam hal banyak dari pinjol dan sebagainya, kalah kita. Kalah. Jadi koperasi harus benar-benar tahu dulu aturan mainnya, aturan dasarnya bagaimana. Yang tadi saya katakan, koperasi sama dengan keluarga. Sepakatannya bagaimana. Kemudian setelah nantinya selesai dari notaris, badan hukum juga apa namanya sudah keluar. Jadi beroperasi koperasi itu harus dijalankan dengan baik. Ada simpanan pokok, itu harus ditentukan berapa besarannya. Mungkin 100 ini ya, 100 ribuan simpanan pokok, ada 20 orang, itu dikalikan sudah. Simpanan pokok saja menjadi modal awal. Itu Mas Ahmad. Kemudian ditambah simpanan wajib.
Anggap aja simpanan wajibnya 50.000 kali 20 orang. Berapa sudah? Terkumpul berapa gitu ya. Kurang lebih ya mungkin terkumpul anggaplah 10 juta gitu ya. Sarannya gitu 10 juta. Jadi ketika nanti ada paceklik atau gagal panen, nah ini anggota boleh minjem kepada koperasinya. Dan ingat, yang boleh minjem itu adalah anggota itu, jangan menerima anggota yang lain. Kadang kan menerima anggota dari luar, itu jangan dulu. Artinya apa? Koperasi yang baik yaitu adalah mensejahterakan dulu anggotanya, baru dia bisa mensejahterakan orang lain. Gitu. Koperasi yang baik apa? Sederhanakan dulu kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Pupuknya harus adakan. Ketika terjadi gagal panen ini gimana solusinya? Jangan murah-murah. Oh itu ada Pak di kecamatan Kota Anyar meminjam. Jangan. Jadi harus sepakat dulu. Jadi sederhanakan dulu anggotanya. Jadi dari 10 juta yang terkumpul itu adalah modal sendiri. Ya, koperasi itu kan ada dua, ada modal sendiri dan modal luar. Jadi kalau modal sendiri itu tadi simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau modal luar dari mana? Dari pihak ketiga. Bisa dari perbankan, bisa dari bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Tuh. Jadi ketika nanti tadi disampaikan bagaimana mitigasinya itu tadi. Ya harus visi misi harus jelas dulu. Biasanya kan yang terjadi kalau kita berbicara koperasi pertanian itu masalah pupuk dan masalah pasca panen itu saja. Karena kalau masalah pupuk ini apa menjadi problematika yang tidak ujung selesai, ya kita sulit untuk mendirikan koperasi yang namanya koperasi pertanian. Karena apa? Petani kan keluh kesahnya mesti pupuk yang apa namanya yang tidak distribusi secara merata, hasil panen, hasil gabah yang tidak sesuai. Nah, ini ketika nanti hasil panen tidak sesuai dengan harapkan, koperasi bisa berperan di sana. Apa? Memberikan bantuan dana atau memberikan bantuan modal untuk tanam berikutnya di koperasi. Nanti bagaimana Pak keuntungannya? Keuntungannya sudah ada di dalam anggaran dasar, badan hukum, dan anggaran rumah tangga. Itu sudah jelas berapa besaran jasa. Mohon maaf ya, koperasi ini bukan bunga. Perlu perlu ditekankan, koperasi bukan bunga. Koperasi adalah jasa. Kalau kita berbicara bunga, apa bedanya dengan bank? Gitu. Koperasi adalah jasa. Kenapa saya katakan jasa? Jasa adalah ketika kita melakukan kegiatan akan ada balas jasanya yang diberikan. Jasanya apa? Yaitu dari simpanan, baik pinjaman. Simpanan apa? Simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu ada nilai jasanya. Itu kalau koperasi benar-benar menjalankan prinsip ini, dia akan berjalan berjalan dan artinya tidak sampai gulung tikar, gitu ya. Jadi nanti ketika ada balas jasanya, ada yang ingin diberikan, akhirnya pada saat rapat akhir tahunan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali akan mendapatkan lagi, seperti di KUD Argopuro, contohnya itu ya. Itu kan anggotanya banyak-banyak peternak, banyak-banyak petani. Ketika kemarin ada terjadi permasalahan PMK, wow ini sangat terdampak sekali. Saya sempat survei ke KUD Argopuro langsung turun ketika terjadi PMK karena ada petugas dari Kemenkop bahwasanya mendata semua koperasi-koperasi yang terdampak PMK. Tapi karena koperasi sudah mandiri, jadi bukan hanya pelayanan modal, pelayanan bagaimana mengurusi sapi yang kena PMK, pelayanan bagaimana caranya mendapatkan pemulihan sapinya sehingga nanti kualitas susunya mendapatkan lagi. Jadi koperasi hadir di sana. Itu yang koperasi KUD gitu ya. Jadi kesimpulannya Mas Ahmad apa namanya bentuk dulu atau rapat 20 orang atau 9 atau 20 orang kemudian diberi tata acarakan dan datang kepada dinas koperasi setempat. Kalau alamat kantornya dinas koperasi itu ada di kota ya. Kalau jenengan tahu alun-alun kota Probolinggo dekat di sana. Itu jadi satu sama dinas sosial, dinas koperasi itu dinas koperasi di dalam satu tempat gitu ya. Itu. Itu mungkin Mas Ahmad yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada feedback lagi dari Mas Ahmad. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Umi Adibah. Oke, sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak. Siap-siap. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat rinci sekali dari Pak Lukman Hakim. Karena Pak Febrianto sudah terpuaskan dengan pertanyaannya, mungkin langsung dilanjut untuk pertanyaan kedua. Kami buka
sesi pertanyaan selanjutnya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand dan sebelum mengutarakan pertanyaan boleh perkenalan terlebih dahulu dari instansi mana, namanya siapa dan alamatnya di mana. Siap. Monggo Eh, dipersilakan. Mungkin dari adik-adik mahasiswa, mahasiswi ini ya. Ya, Ini mungkin dari udah teman-teman ya mahasiswa dari karena prodi perbankan tadi ya sama ekonomi. siap. Eranya kita sudah era-era Gen Z yang penerus kita semua ini. Kalau tidak ada yang mau atau yang enggan berkooperasi ya tidak ada penerusnya koperasi sudah. Gitu. Ya silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, monggo dipersilakan untuk teman-teman audiens sekalian untuk jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada kesempatan dan akan dijawab dengan signifikan tentunya oleh moderator kita yang sangat hebat, yaitu Pak Syaiful Anam dan juga Pak Lukman Hakim yang telah hadir bersama kita di acara hari ini. Monggo silahkan jika malu-malu boleh pertanyaannya bisa diketik di kolom chat, teman-teman. Siap. Sepertinya tadi ada yang raise hand, Bapak Muhammad Mushi. Nggih, ngapunten. Oke, Bapak Ya. Muhammad Musfi boleh on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Adiba. Salam kenal pada penyaji Pak Lukman Hakim dan Pak Saiful Anam. Ini terkait dengan pendirian koperasi pondok pesantren. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu Pak Lik saya itu bertanya bagaimana caranya mendirikan koperasi pondok pesantren karena ingin pesantrennya itu ingin mandiri lah, dalam hal ini ingin membangun koperasi pondok pesantren. Uh, yang membingungkan Pak Lik saya itu SDM yang dimiliki dalam pengelolaan koperasi pondok pesantren itu dirasa masih belum mumpuni, belum punya. Sedangkan keinginan beliau untuk mendirikan koperasi itu sangat tinggi. Kira-kira mana yang perlu didahulukan terkait dengan agar koperasi itu bisa berjalan dengan baik? Apakah SDM-nya dulu atau langsung membentuk atau mendirikan koperasi pondok pesantrennya dengan SDM yang seadanya? Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Siap. Mohon izin moderator, apa bisa langsung saya jawab? Boleh, Pak. Silakan. Nggih. Siap. Ngapunten, mungkin Bapak Saiful Anam barangkali. Da- Siap ya? Oke, monggo nanti kita tambah aja Pak Mas. Siap, siap. Mohon izin Secara Bapak Saiful Anam. legalitasnya seperti apa itu? Siap. Eh, Pertanyaan yang cukup menarik ya dari Bapak Muhammad Mushi gini ya. Mungkin sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat, kita hanya sharing saja gitu ya. Jadi membangun sebuah koperasi saya tekankan di sini adalah menurut pendapat saya pribadi adalah SDM, Bapak ya. Karena banyak koperasi-koperasi yang kacau dalam artian yang gulung tikar, yang bangkrut, yang apa namanya sudah tidak bisa lagi memberikan jaminan kenyamanan bagi anggotanya itu faktornya SDM. Jadi SDM yang membuat koperasi berjaya, SDM juga yang membuat koperasi itu menjadi hancur. Banyak sekali terjadi. Kemarin ada yang konsultasi sama saya, tidak perlu saya sebutkan itu di, di kabupaten lain gitu ya. Ya karena SDM-nya awalnya sudah berjalan baik SDM-nya ya. Karena ketika saya sampaikan pengelolaan koperasi ini sebenarnya sederhana. Sederhana sekali. Pertama visi misinya harus tadi saya sampaikan harus sesuai, harus sama. Visi misinya sama. Yang kemudian yang kedua eh, jujur ya. Artinya jujur di sini kenapa saya katakan menjadi that's point yang sangat yang besar ya.
Karena kejujuran ini akan berdampak, efeknya itu luar biasa. Contohnya ketika kita berbicara masalah keuangan ya di koperasi, kalau sudah tidak ada kejujuran, bisa penyelewengan. Banyak koperasi-koperasi yang besar itu ya runtuh karena SDM yang menyelewengkan, internal, bukan eksternal. Jadi permasalahan koperasi-koperasi besar seperti kalau kita ketahui koperasi-koperasi yang sudah punya nama gitu ya, yang hancur ya karena faktor internal, karena SDM-nya gitu. Nanti kalau sudah SDM-nya tertata, artinya dia punya kejujuran. Karena apa? Seperti contohnya, mohon maaf, pengurus. Pengurus ini kan diangkat oleh anggota. Anggaplah ketua gitu ya. Ketua ini kalau sudah dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan benar, dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian sekretaris. Jadi perlu diketahui, tugas sekretaris dalam koperasi ya, dalam hal koperasi. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pengawas. Ini yang perlu kita ketahui teman-teman. Jadi ketua ini tujuannya adalah kepemimpinan, artinya kepalanya ya, ada di ketuanya itu ya. Di koperasi, sama maaf saya katakan lagi ini di koperasi. Kemudian sekretaris. Sekretaris ini ya, sekretaris ini yang menerima uang ini sekretaris. Jangan salah paham dulu di sini ya. Jadi sekretaris itu yang memegang uang, bendahara pencatatan ya. Perlu saya tekankan, bendahara ini tugasnya bukan narik uang, ini bukan, itu pencatatan. Keluar masuknya uang diserahkan kepada sekretaris. Ini yang banyak salah arti fungsinya atau peran-perannya. Jadi di koperasi yang benar adalah bendahara ini mencatat keluar masuknya uang. Yang banyak terjadi koperasi-koperasi kolab kan tidak. Ketua ngerangkap bendahara, bendahara ngerangkap sekretaris, kacau akhirnya. Pencatatannya, alur-alur kasnya itu tidak jelas. Jadi ketika menunjuk bendahara, harus bendahara yang setidaknya tahu terkait dengan pembukuan dasar, keluar masuknya uang, berapa uang yang masuk hari ini, berapa yang keluar. Ya mohon maaf ya, dasar-dasarnya paling tidak tahu akuntansi lah gitu. Itu ya bendahara. Kemudian ada SDM pengawas. Pengawas juga paham atau juga mengetahui terkait dengan setidaknya koperasi dasar gitu ya. Karena kenapa? Nantinya ilmu-ilmu koperasi itu bisa didapatkan dari penyuluh koperasi, bisa didapatkan dari dinas koperasi. Jadi kalau sudah SDM-nya kuat, artinya sudah paham visi misinya sama, tinggal jalan saja gitu ya. Karena SDM ini yang mempunyai poin besar. Ya, koperasi-koperasi yang bertahan sampai saat ini, saya sampaikan lagi KUD Argopuro, ya karena itu SDM-nya luar biasa. Komitmennya, visi misinya luar biasa. Yang tidak tergoyahkan dengan godaan, mohon maaf, uang, lain sebagainya. Yang tidak tergoyahkan dengan keuntungan pribadi. Karena koperasi ini keuntungan bersama. Satu merugi, yang merugi sama. Keuntung bersama, sama-sama untung. Gitu. Itu pendapat dari saya, Bapak Muhammad Musfi. Jadi SDM itu peran sangat penting. Gitu. Lagi saya kembalikan kepada moderator Mbak Umi Adibah. Terima kasih. Izin Pak berbagi, Pak Adibah. Lalu, ya, Baik, terima kasih Pak Lukman Hakim. Mungkin dari Pak Syaiful Anam mau menambahkan. baik. Terima kasih Pak Adibah. Iya. Pak Musfi, masih ada Musfi? Oh, masih ada. Terkait dengan apa namanya tadi, pertama, apakah SDM dulu ataukah mendirikan langsung legalitasnya langsung operasi gitu ya. Kalau hemat kami, pada pengalaman kami ya SDM dulu Pak. Artinya SDM yang barangkali punya kemampuan dasar terkait dengan perkoperasian. Ya dasar saja, sebagaimana kalau dari Pak Lukman bahwa ya koperasi itu prinsipnya seperti keluarga. Kemudian makanya kalau ketika sudah punya pengetahuan dasar itu kan dengan koperasi ditentukan kemudian pengurus, kemudian pengawas. Kalau unitnya, sektor unitnya yang mau dipilih apa kira-kira begitu agar lebih tepat. Di sisi lain nanti koperasi itu perlu
menganggarkan terkait dengan pelatihan pengurus atau pelatihan dari pengelola unit usaha dari operasi tersebut. Dan itu di rencana operasi itu perlu dimunculkan karena artinya nanti seperti yang disampaikan SHU itu perlu menganggarkan terkait dengan pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan atau upgrading skill dari pengurus operasi. Begitu yang terjadi karena memang kunci itu SDM itu memang kunci. Makanya tadi sampaikan bahwa memang harus transparan, itu harus karena ada karena kebijakan tertinggi koperasi itu sebenarnya bukan di pengurus, tapi ada di RAT. Bagaimana tadi yang disampaikan Pak Lukman gitu. Barangkali itu aja tambahannya Pak Adiban, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syaiful Anam atas tambahannya. Mungkin ada tanggapan balik dari Pak Musfi, bagaimana dengan jawaban dari dua narasumber kita? Apakah sudah puas? Baik, terima kasih untuk yang didahulukan berarti SDM-nya Pak G. Ini sudah saya sampaikan di awal bagaimana untuk merekrut SDM-nya itu apakah kita harus dalam waktu singkat, apakah harus merekrut dari luar pesantren atau ada cara lain sehingga tetap nanti pengurusnya itu atau SDM-nya itu adalah dari internal pesantren. Mengingat kalau kita merekrutnya dari luar pesantren itu kan sepertinya akan kaitannya dengan etika tadi ya, kejujuran atau loyalitas ya. Seperti itu. Ini yang sedikit membingungkan. Kira-kira apakah kita rekrutnya dari luar atau dari internal pesantren, sedangkan yang internal ini masih belum memiliki kemampuan untuk mengelola. Ya, kemudian barangkali tindak lanjut dari pertanyaan saya tadi itu, apakah dari pemerintah itu ada semacam program pendampingan ya atau semacam pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau memang dari kita sendiri nih tidak ada fasilitasi dari pemerintah sehingga apa namanya calon pengelola itu harus secara mandiri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Terima kasih. Boleh silakan langsung ditanggapi, mungkin mau ditanggapi lagi sama Pak Syaiful Anam atau Bapak Lukman Hakim. Izin Pak Lukman, Siap. kalau hemat kami terkait dengan keterbatasan SDM yang disampaikan Pak Musfi tadi, hemat kami lebih pada internal, memanfaatkan jadi SDM yang ada di internal. Kalau mau rekrut di luar, sifatnya konsultan, Pak. Sifatnya konsultan, sehingga inilah artinya untuk memberikan pengetahuan terkait dengan operasi apa itu sifat konsultan. Ya bisa misalkan Pak Lukman dijadikan konsultan itu bisa atau apa itu untuk ya sifat konsultan. Tapi tetap pengelola atau pengurus dari internal. Itu hemat kami demikian. Karena yang di dalam, pengurus di dalam itu lebih paham terkait dengan kultur dan budaya di pesantren. Artinya kalau berbicara ke pesantren itu tentu secara utuh itu tidak bisa disamakan dengan koperasi-koperasi yang lain. Karena berkaitan dengan budaya dan kultur yang ada di dalam pesantren itu sendiri. Barangkali begitu. Terima kasih. Oke, Siap. baik Bapak. Izin menambahkan moderator. Boleh, silakan Ya. Pak Lukman Hakim. Saya sepakat dengan Bapak Saiful Anam terkait dengan SDM sebaiknya harus dari pesantren. Tadi terkait dengan kultur dan budaya berbeda. Dan yang saya sampaikan tadi visi misinya. Ditakutkan ketika kita merekrut dari luar itu tidak mempunyai visi misi yang sama, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Musafi penanya, apakah ada pendampingan? Ada, Bapak. Jadi di Kabupaten Probolinggo itu ada yang namanya Dinas Koperasi, OPD terkait yang membidangi bagian koperasi, UKM,
Kalau sekarang yang bisa kita ketahui itu adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Perindustrian. Di sana di bidang koperasi atau perkoperasian itu salah satu tugasnya adalah penyuluhan perkoperasian. Jadi yang saya katakan Bapak, jadi Bapak itu bisa membuat terlebih dahulu berita acara perkumpulan perkoperasian gitu ya, 9 atau 20 orang pesertanya. Berita acaranya itu ya kesimpulan rapatnya dibawa kepada dinas koperasi terkait, gitu ya. Dinas koperasi terkait, saya sudah tadi sampaikan alamatnya, itu ada di dekat alun-alun kota Probolinggo. Nanti masuk kepada bidang perkoperasian akan mendapatkan penyuluhan, Bapak, ya. Jadi nanti ditugaskan dari pihak dinas itu menugaskan salah satu orang untuk menyuluh atau memberi pengetahuan prinsip dasar perkoperasian. Nah, nanti ketika sudah lancar berjalan sehingga terbentuk sebagai badan hukum koperasi, tidak akan dilepas sedemikian gitu tidak, tetap akan diberikan pelayanan pendampingan. Bapak itu bisa langsung datang ke koperasi di sana, itu ada penyuluh koperasinya dan itu memang tugasnya. Dan itu memang tugasnya memberikan penyuluhan perkoperasian, gitu ya. Jadi tidak menjadi beban. Akhirnya Pak, saya tidak tahu sama sekali perkoperasian, tapi saya ingin berdiri koperasi. Karena itu tadi ada tugasnya, ada yang sebagai pembidangi di koperasinya. Yang penting itu tadi SDM harus dari dalam pesantren, Bapak. Karena yang tadi saya katakan harus punya visi yang sama, misi yang sama. Nah, nanti ketika ingin merekrut dari luar, yang disampaikan dari Pak Seul bisa sebagai tenaga konsultan atau sebagai penambah saja atau sharing-sharing gitu ya. Itu Bapak penanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak kedua penyaji sudah menanggapi ulang dari tanggapan yang sudah diberikan oleh penanya yaitu Pak Musfi. Apakah sudah puas ya Pak kali ini? Terkait pendampingannya itu free atau berbayar, Pak Lukman? Mohon izin menyampaikan moderator. Terkait dengan pendampingan itu free Bapak. Ya, karena memang tugas-tugas. Karena mohon maaf dulu ini cerita sekilas terkait saya sebagai tenaga pendamping ya kurang lebihnya 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo pernah saya sampai. Artinya saya memang dulu pendampingan dari Python, Tongas, bahkan Kerucil, Pakuniran sendiri gitu ya. Mungkin saya dulu bergeraknya di koperasi wanita itu Bapak ya. Jadi di desa itu ada koperasi-koperasi, koperasi wanita. Saya menyuluh, saya datang itu Bapak, saya datang tanpa dibayar. Memang tugas kami Bapak. Jadi datang memberikan pengarahan, permasalahan apa, bahkan pendampingan masalah-masalah di koperasi dan lain sebagainya. Itu kita memang tugasnya dari baik itu dari dinas koperasi, baik itu dari Kementerian Koperasi itu mempunyai yang namanya petugas penyuluh koperasinya gitu Bapak. Jadi perlu saya sampaikan itu free Bapak. Tapi ketika nanti Bapak ingin memberikan wejangan makan atau minum itu ya ya umum lah gitu terserah jenengan Bapak. Tapi kalau berbayar tidak, itu free Bapak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak penanya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sepertinya informasinya sudah cukup ya Pak Musfi. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung di booking karena Pak Lukman Hakim sendiri merupakan pendamping dari koperasi di Kabupaten Probolinggo. Insya Allah nanti saya sampaikan. Oke, baik. Em, Selanjutnya kita akan, karena sesi pertanyaan sudah selesai dan sudah ada dua penanya dan tadi sudah dibatasi untuk dua penanya saja, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman semua untuk on cam terlebih dahulu, kita dokumentasikan acara pada sore hari ini. Oke, kami tunggu 2 menit dari sekarang. Boleh dipersiapkan? Oke, boleh dipersiapkan semuanya on cam untuk kita ambil dokumentasinya. Oke, masih ada 50 peserta lagi yang belum on cam, 50%. Oke, mungkin teman-teman segera on cam ya, karena ini yang lain sudah on cam, jadi teman-teman mohon disegerakan yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu.
Mungkin lagi berburu takjil itu nih, Pak. Iya. Yang 50 yang lainnya itu. Pak Lukman, kalau lambang Pak. koperasi Keluar, Pak. Keluar. oh, begini. Oke, apakah sudah siap? Ada ya, Gun. Belum ya? Ayo, Oke, kita hitung sampai 3 ya. Siapkan gaya terbaik dari teman-teman semua. 3, 2, 1. Lukman Mufidi ini, gini. Oke, kita ganti gaya. Ganti gaya. Gini ya. 3, 2, 1. Oke, mungkin satu kali lagi. Apakah ada yang membantu dokumentasi selain saya? Oke, Mbak. Satu kali lagi ya. Teman yuk. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia on cam. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu kesimpulan dari pemateri dua pemateri hebat tadi dan juga pertanyaan diskusi tadi yang sudah kita lewati bersama. Di sini saya menyimpulkan bahwasanya tips yang sangat jitu untuk membangun koperasi di pesantren yaitu yang pertama identifikasi potensi dan kebutuhan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya melibatkan pihak-pihak terkait dan selanjutnya membentuk tim pengelola yang kompeten. Selanjutnya menyusun rencana bisnis yang komprehensif dan pengelolaan keuangan yang tepat. Kemudian yang terakhir mengembangkan produk dan layanan yang berkualitas. Nah, itu dia tips gitu untuk membangun sebuah koperasi di pesantren. Oke, mungkin teman-teman juga sudah pada mencatat ya tips dan trik dari pemateri kita di siang hari ini. Oke, selanjutnya sesi selanjutnya yaitu tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan dan di pemateri yang sudah disampaikan dan kita dengarkan dengan seksama memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sebelum saya akhiri karena acara ini diawali dengan sebuah pantun, jadi kita akhiri dengan sebuah pantun lagi ya teman-teman. Seperti di awal, untuk respon cakepnya bisa chat di kolom komentar atau bisa kasih reaction aja. Minum es kopi di pagi hari. Nggak boleh deh karena lagi puasa. Terima kasih atas semua partisipasi. Sampai jumpa di Karamah selanjutnya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording bisa dimatikan, Pak Idil.